kalau ada penyebaran pandemi pada masa pelaksanaan haji, bagi mereka yang melaksanakan haji di tahun ini, umroh nampaknya tetap akan dibuka. Karena tetap akan dibuka. Karena Saudi juga berat kalau tidak dibuka ini umroh. Baik tekanan politis dari negara-negara Islam ataupun memang tekanan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, kembali hadir di channel positif dan inspiratif Tatas Kurnia Official. Dan saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya terhadap channel kami. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi channel yang bermanfaat bagi semua. Dan sebelumnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada yang tengah sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Yang tengah bimbang, semoga Allah memberikan jalan keluar. Dan yang tengah dilanda kesulitan, semoga Allah memberikan kemudahannya. Baik, seperti biasa pada kesempatan sekarang ini telah hadir di samping saya narasumber utama kami, Pak Kiai Haji Tatas Kurnia. Apa kabar? Baik Kang Bulan. Alhamdulillah. Seperti biasa, untuk pada kesempatan sekarang ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang pelaksanaan umroh pada masa pandemi COVID-19 ini. Seperti apa dan bagaimana, karena banyak jemaah kami yang bertanya kapan umroh dibuka, apakah umroh ditutup juga seperti haji ataupun seperti apa, dan bagaimana tata laksananya jika diperkirakan menurut Pak Kiai. Baik Kang Wildan, memang banyak sekali sekarang ya di media sosial juga berkembang pertanyaan-pertanyaan atau beberapa analisa mengenai pembukaan umroh kapan dilaksanakan. Betul. Tapi untuk sementara ini kelihatannya kalau kita rilis beberapa kabar dari Saudi langsung dari situs-situs resmi, sepertinya untuk pembukaan umroh di masa dekat ini agak dipertimbangkan ya kemaslahatannya untuk kesehatan para jemaah. Yang jadi masalah adalah karena meningkatnya ya kasus pandemi COVID-19 di Saudi semakin masif ya. Jadi ini sangat mengkhawatirkan sehingga berimbas pada pelaksanaan ibadah haji. Andai pun esok lusa umpamanya ada segera hilang ya COVID-19 itu, pada masa haji, walaupun sudah memutuskan tiap negara, ada beberapa negara yang tidak mengutus jemaahnya untuk pelaksanaan ibadah haji, boleh jadi akan dilaksanakan ibadah umroh. Jadi umroh itu pada masa pelaksanaan haji tidak ada masalah. Ya. Kalau umroh itu tidak ada batas waktu. Betul. Beda dengan haji. Kalau haji itu Asyurul Ma'lumat. Iya, ditentukan waktunya ya. Betul. Jadi kalau umroh itu bebas saja. Betul. Mau pada bulan haji, mau bisa. Pas dilaksanakan ibadah haji, bisa gitu. Betul. Jadi tidak ada asumsi dari masyarakat, ini bulan haji tidak ada umroh, tidak. Haji umroh itu bebas dilaksanakan walaupun di musim haji. Betul. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun ke-10 Hijriah, beliau bukan mau melaksanakan haji tapi untuk umroh gitu ya. Yeah. Padahal berangkatnya dari Madinah bersama Nabi gitu. Nabi melaksanakan haji, Sayyidina Umar melaksanakan ibadah umroh. Yeah. Jadi umroh bebas waktunya. Hanya jika diperkirakan agak sedikit sulit untuk bisa dilaksanakan sesegera waktu ini. Yeah. Pertimbangan saya dalam analisa melihat rilis-rilis yang diberitakan di situs-situs resmi Saudi, umpamanya Al Haramain salah satunya yang sering saya akses, itu kelihatan pelaksanaan ibadah haji kan Idul Adha itu jatuh pada tanggal 31 Juli ya. 9 Zulhijjah. Itu pas 10 Zulhijjahnya. Ya, berarti tanggal 30 Juli itu pada masa wukuf di Arafah. Betul. Dan usai 10 Zulhijjah
tambah 3 hari tasyrik itu sudah selesai haji sesungguhnya. Betul. Kalau diikuti oleh negara yang terbatas itu akan segera selesai. Maka awal Agustus sudah selesai pelaksanaan ibadah haji. Dan tentu pemerintah, andai kata dalam pelaksanaan haji bagi jemaah-jemaah yang internal yang mengirim jemaah pada pelaksanaan tahun ini ternyata tidak memberikan ekses beban wabah yang berat dan pulang secara selamat, boleh jadi akan segera dibuka umroh. Jadi awal Muharram. Jadi kemungkinan besar itu bisa segera dilaksanakan. Hanya jika saya melihat ya, saya lihat juga dari berita-berita resmi ya yang dirilis oleh beberapa situs di Saudi akan diadakan pengetatan terutama ya. Protokol yang super ketat. Iya, protokolnya super ketat. Ini seperti juga halaman tawaf itu di samping Ka'bah itu bisa dibagi 3 jalur putarannya itu. Sehingga tidak diperkenankan orang yang masuk ke bawah itu kecuali orang yang berihram. Iya. Kalau tidak berihram dia tidak akan diperkenankan ke bawah. Pasti. Karena ini juga pernah terjadi tahun-tahun kemarin dekat ini 2016 2015 ketika ada perbaikan ya. Itu ada sahan mataf, jadi area tawaf yang di atas itu yang bertingkat-tingkat yang sekarang sudah dihilangkan lagi. Betul. Itu salah satu alternatifnya. Jadi Saudi akan melakukan itu sepertinya karena bagaimanapun protokol COVID-19 harus dilaksanakan untuk tingkat penyebarannya diminimalisir. Dan boleh jadi juga dari pintu-pintu masuk itu tidak bebas. Ada pintu masuk untuk yang tawaf. Betul. Kalau saya lihat di berita resmi rilis Al-Haramain itu. Haramain Info. Iya, Haramain Info itu masuknya dari King Fahad yang di depan hotel. Hilton ya? Bukan, King Fahad itu yang berhadapan dengan hotel Darut Tauhid. Oh, Darut Tauhid. Ya, itu. Jadi yang masuk untuk melaksanakan tawaf dari situ jalurnya. Dalam arti ini untuk melaksanakan umroh juga sama? Iya. Jadi yang umroh yang memakai kain ihram nanti hotelnya di mana dia harus keliling dulu. Masuknya tetap di King Fahad. Di King Fahad ya. Jadi kalau kemarin dia ngambil di Jam-Jam harus keliling dulu. Hotelnya apalagi di Jad Sud umpamanya di Jad Musofi dia harus jauh keliling ya. Dia harus ke King Fahad itu untuk masuk ke area mataf, area tempat tawaf di bawah. Dan lantai dasar dengan lantai 1 itu dikhususkan untuk yang tawaf. Dan itu dikelilingi oleh bantalan plastik yang supaya tidak menyatu satu jamaah dengan yang lain. Maka sekarang ini itu salah satunya ya inherent di dalam masjid haramnya gitu. Sudah demikian. Kemudian tempat sa'i yang dipergunakan juga hanya untuk lantai dasar dan untuk ini. Dan masuk itu dari Jisr Nabi yang dekat dengan pintu Arkom bin Arkom ya, pintu Al-Arkom. Nah, itu ada Jisr Nabi itu masuk untuk sa'i itu bukan dari masjid yang sekarang ini kan langsung dari masjid dia dikeluarkan dulu. Harus keluar dulu dari pintu jihad. Pintu Ajad ya. Dari pintu Ajad yang ada tangganya ke atas, bawahnya ada pintu. Nah itu dari pintu Ajad dia keluar dulu melewati pintu Ismail, baru nanti ke Jisr Nabi. Tidak mengapa ya seperti itu? Tidak mengapa. Jadi kita keluar dari Masjid Haram karena sesungguhnya tempat sa'i itu terpisah dari Masjid Haram. Oh sebetulnya ya? Sebetulnya dari dulu terpisah dari Masjid Haram. Sekarang aja disatukan gitu. Jadi kita keluar dulu dari tempat tawaf ke Jisr Jembatan. Ke pintu Ajad ya yang berdekatan dengan pintu Ismail. Kalau pintu Ismail yang biasa dimasuki untuk jalur imam. Betul. Imam Masjid Haram. Betul. Nah, ini yang sebelah kanannya itu adalah pintu Ajad. Nah, dia tuh harus melewati dan dia masuk dari luar untuk ke tempat sa'i yaitu ke Sofa dari Jisr Nabi. Dia masuk jadi tidak banyak bercampur begitu. Kalau dari ini dapat dapat masuk akal sebab kalau dia masuknya dari dalam masjid naik ke atas itu akan beradu sama yang lain. Nanti dia akan melaksanakan sa'i ke Marwah
nanti usai putaran ketujuhnya pasti di Marwah. Iya pasti. Dan dia tidak bisa masuk masjid lagi. Berarti Dia harus keluar dari Marwah. Dari Marwah. Itu ada jembatan yang keluar dari Marwah. Kalau dulu istilahnya Jabis itu. Jabis ya. Jabis itu tempat jamban besar di situ ya. Jamban besar, tempat wudhu, tempat buang, ada jembatan ke situ. Iya. Keluarnya istilahnya Jabis kalau dulu. Jadi keluarnya harus dari situ. Makanya posisi jemaah di hotel manapun jauh sekarang gitu, harus berkeliling melaksanakannya. Betul. Jadi itu kalau pelaksanaan ibadah umroh tidak normal ya, Iya. mengikuti COVID-19. Dan itu pun lantainya akan ditentukan. Lantai bawah, lantai 1 umpamanya hanya untuk sa'i. Iya. Kemudian lantai dasar, lantai 1 untuk tawaf yang itu juga harus dikelilingi gitu ya, tidak boleh dengan COVID-19. Kenapa masuk dan keluar berbeda? Karena Saudi sekarang sudah menyediakan juga alat khusus, kamera untuk pendeteksi panas suhu badan gitu ya. Dan lain-lain sebagainya itu diterapkan di beberapa pintu. Tentu tidak harus seluruh pintu disediakan, harus berapa biayanya. Iya, tapi pintu-pintu tertutup yang pintu tertentu yang bisa diakses oleh jamaah dan alokasinya besar. Iya. Dan tidak bergerombol. Iya. Mungkin karena masuk ke area untuk pendeteksi itu juga satu-satu ya. Jelas. Jadi Kang Wildan, menurut hemat saya memang ada yang diterapkan. Selain ya itu juga pasti dari mulai awal pemberangkatan itu sudah akan terjadi. Dari mulai keberangkatan dari pesawat. Dari pesawat, ya itu kalau protokol sudah jelas. Saya lihat ya rilis di berita resmi juga ya. Akhbar Mator artinya berita tentang penerbangan atau bandara itu mengeluarkan ada aturan khusus untuk pesawat yang biasa dipakai oleh pengangkutan jemaah nih yang reguler umpamanya jenis Boeing 777 300 ER ya, 777 itu hanya 56%. Kurang lebih berapa ratus lah, dari 410 40%. Ya, jadi 56% dia hanya yang bisa terangkut. 400. Ya, ada sekitar 200 ya, yang keangkut. Sekitar 200 lebih sedikit. Jadi dalam satu penerbangan. Nah, itu imbasnya tentu biaya umroh akan naik gitu ya. Nah, memang kemarin juga saya baca-baca di beberapa situs, kemungkinan memang biaya umroh ini akan naik sekitar 30% mungkin sampai 40%, paling tinggi itu. Kalau saya kalkulasikan ya, dari hotel secara akumulatif semuanya, dari penyebutan itu sekitar 40%. Jadi karena beban berat, belum ada mungkin nanti sekarang Saudi juga sudah menyiapkan setiap jemaah umroh itu juga harus ada 2 yang harus disiapkan oleh setiap biro perjalanan. Asuransi kesehatan di tanah air, asuransi jemaah haji di tanah air, jemaah umroh tanah air, juga asuransi kesehatan di tanah suci dikenakan semuanya. Kemarin juga saya sempat baca Saudi menaikkan pajak tambahan value added tax, FIT itu dari 5% menjadi 15%. Betul. Berarti naiknya 20%. 20%. Ya, makanya saya kalkulasi diakumulasikan semuanya itu kenaikan biaya umroh untuk tahun yang akan datang jika masa pandemi ini masih berlaku itu sekitar 40%. Itu agak lumayan memberatkan. Jadi kalau dicari harga-harga murah agak susah sekarang ini. Nggak mungkin ya. Ada biro perjalanan yang membunuh diri untuk melakukan langkah itu. Betul. Makanya akan dikalkulasi secara detail oleh mereka. Itu menurut hemat saya, Mas Wildan ya. Betul. Tapi bagi masyarakat kaum muslimin yang memang merindukan, ya tidak ada salahnya kalau Allah sudah memberikan rezeki, tingkat kesulitan itu akan ditempuh saja karena ada sebuah kaidah al-ajru biqadril masyaqqah. Apa itu sebetulnya? Pahala seseorang itu ya ditentukan oleh seberapa besar beban berat yang harus dia tanggung. Jadi kalau beban beratnya besar, mungkin pahalanya juga lebih besar. Ya. Kalau pelaksanaannya sulit, mungkin akan lebih besar. Betul. Jadi
tentu dapat dibedakan bagi masyarakat kaum muslimin di mana saja berada yang Allah beri keluasan rezeki. Ya kalau ini jangan ditangguhkan, ta'ajjal ya segerakan ya karena malah ditunggu-tunggu nanti nunggu murahnya murah juga kalau tidak nyampe-nyampe buat apa. Mahal juga kalau memang harus nyampe dan ada rezekinya, toh Allah juga yang mendatangkan. Betul. Kira-kira demikian Kang Wildan. Terima kasih Pak Kiai. Sebagaimana kita ketahui pada tanggal 27 Februari kemarin itu ketika Saudi memutuskan tidak ada penerbangan untuk umroh, tidak ada pelaksanaan umroh pada tanggal 27 Februari sampai sekarang, tentu banyak jemaah yang sudah daftar tapi tidak berangkat. Bukan karena tidak diberangkatkan, tapi karena memang belum berangkat aja ya, belum berangkat karena dengan kondisi COVID-19 seperti ini. Betul. Nah, seperti apa solusi yang terbaik mungkin bagi jemaah setelah ini? Baik Mas Wildan, malah menurut saya bukan yang sudah daftar, tapi yang lebih menanti itu mereka yang kemarin sudah di bandara. Oh iya. Iya. Sudah ada 2000, ada 2000, ada sekitar 2000 jemaah, calon jemaah yang mereka sudah di bandara balik lagi atau pulang lagi. Kemudian ada yang sudah di negara lain ya, yang transit di Dubai umpamanya, itu yang tidak bisa berangkat atau lagi di Oman atau di mana yang tidak bisa masuk ke Jeddah dan ya kembali lagi, itu banyak sekali. Iya. Dan tentu ini menjadi tanggung jawab Biro Perjalanan harus memberangkatkan kembali. Namun tentu dengan segala kebijakan para calon jemaah tamu Allah ya, karena ini bukan kesilafan dari sebuah Biro Perjalanan. Betul. Tentu Biro Perjalanan terbebani dengan ini. Saya merasa yakin seluruhnya akan begitu. Dan ini berat akan situasi yang sangat betul-betul menjepit ya seluruh Biro Perjalanan. Dan ini harus dipahami oleh seluruh masyarakat, sangat tidak dikehendaki. Apapun karena ini sebuah keputusan dan kita harus mengikutinya dengan baik, maka menurut hemat saya pertama solusinya kita menunggu saja informasi yang lengkap dari Biro Perjalanan yang diikuti. Dari Biro Perjalanan apapun. Yang kedua ya tidak usahlah diurungkan niat. Kebaikan kita jadi berkurang karena ketakutan apa dan lain sebagainya. Insya Allah selagi Biro Perjalanan yang diikuti oleh jemaah itu adalah Biro Perjalanan yang resmi berizin, itu akan bertanggung jawab bagi mereka yang sudah kemarin datang ke bandara lalu dipulangkan kembali dan sebagainya. Tentu Biro Perjalanan yang resmi ini diawasi oleh pemerintah, dimonitor terus itu. Dan tercatat berapa karena Kemenak pun sudah mencatat ada berapa karena ada Siskopatu. Jelas. Jadi tercatat berapa yang belum berangkat kemarin atau gagal berangkat tapi sudah didaftarkan oleh tiap biro. Jumlahnya sudah diketahui oleh Kemenak ya. Maka pihak Dirjen PHU penyelenggara haji dan umroh dari Kementerian Agama itu sudah mendata berapa ribu yang belum berangkat, itu yang berapa ribu yang sudah mendaftar tapi belum terjadwal ulang gitu. Itu sudah terdaftar karena sistemnya kan beda sekarang. Ini juga harus dipahami oleh masyarakat umum Kang Wildan. Jelas. Jadi sekarang ini tidak hanya sekedar kita datang ke Biro Perjalanan atau ke agen Biro Perjalanan umroh lalu daftar lalu sudah menganggap kita ini. Biasanya tugas Biro Perjalanan itu harus mendaftarkan melalui Siskopatu dulu. Betul. Dan itu baru akan mendaftarkan ID dari pemerintah ya. Betul. Siskopatu itu. Maka barcode-nya sudah disiapkan, semuanya sudah disiapkan, semuanya terdata. Itu mungkin bagi travel yang berizin resmi ya. Kalau tidak berizin, tidak mempunyai ini itu bagaimana dia mengakses itu tidak akan bisa. Betul. Jadi tidak akan terdata di pemerintahan. Betul. Tapi selama izinnya resmi itu akan tidak usah takut. Itu akan terdata dan pemerintah juga tahu ada berapa puluh ribu umpamanya yang sudah mendaftar lalu terdaftarkan melalui Siskopatu dan malah barcode-nya sudah ada gitu, nama-nama jemaahnya sudah terdaftarkan. Hanya
Ya sekarang ada penangguhan seperti halnya haji ya. Kalau umrah sih tidak, ini beban haji kan lebih berat. Betul. Persiapannya sudah belanja, sudah apa ya. Kalau umrah ini masih Ringan, agak ya. sedikit ringan lah dibanding beban psikologis haji yang tidak jadi berangkat pada saat ini. Hanya tentu jikapun dilaksanakan sekarang ini bakal banyak aturan yang mengikat kepada jemaah, atau kewajiban-kewajiban seluruh jemaah yang mengikuti kegiatan umrah itu. Namun bagaimanapun itu demi ikhtiyat ya, jadi kehati-hatian seluruh kita menjaga kegiatan ibadah ini supaya lebih baik dan terjaga, tidak memberikan ekses negatif pada jemaah. Terima kasih penjelasannya Pak Kiai. Ya. Mudah-mudahan informasi yang atau sharing yang kita bahas sekarang ini menjadi informasi yang bermanfaat di masyarakat, tentunya khususnya bagi calon jemaah yang menanti kabar dibukanya umroh pada masa COVID-19 ini. Betul. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Demikianlah perbincangan kami pada kesempatan sekarang ini. Mudah-mudahan Kerajaan Saudi Arabia segera membuka visa untuk umroh, dan bagi para calon jemaah umroh segera diizinkan oleh Allah untuk berangkat menuju Makkah Al-Mukarramah dan berziarah di Madinah Munawwarah. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.